Ya. kemudian yang kedua ekonomi Islam, dan yang ketiga hukum Islam. Dan prodi yang keempat yang seidentik dengan kita, seorang komunikasi ataupun seorang penyiar, yaitu penyiar komunikasi penyiaran agama Islam. Oke, baik. Ini yang kita sedang sosialisasi ke Dinas Empokom Kabupaten Benar Meriah. Saya berada di sini sekarang ini. Oke, baik, luar biasa ya. Sekali sekali berenang 2-3 pulau terlampaui sepertinya ya. Insyaallah Bang Jibo. Oke, mungkin ada pendengar kita juga ingin tahu nih Kanda, mengenai pembiayaannya seperti apa ini? Pembiayaan uang kuliah kita di YIN Takengon untuk pasca sarjana termurah seluruh dunia mungkin. Wah, luar biasa. Karena kita membantu putra Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah dan sekitarnya. Hanya dengan 3.750.000 per semester. Ini kan sama dengan perkuliahan anak kita S1, bahkan anak S1 sudah ada 4 juta lebih. Iya, betul. Kalau untuk durasi waktunya Kanda, mungkin bisa diceritakan ini. Kadang para mahasiswa kan terkendala dengan tesis segala macam. Ini targetnya berapa lama kelulusan daripada mahasiswa S2 kita nanti? Alhamdulillah kalau S2 itu hanya 4 semester. Jadi bagaimana kita bantu, kita dorong dalam 3 semester itu sudah selesai mata kuliah. 3 semester. Kita sudah selesai mata kuliah. Kita usahakan semester 2 akhir kita sudah sidang, yaitu proposal tesis. Begitu dia semester 2 dia bisa mengerjakan sidang tesisnya, dia bisa mengerjakan tesisnya. Begitu masuk semester 4 sudah siap tesisnya dibimbing, kemudian semester 4 bisa terus dia dilaksanakan yaitu sidang tesisnya, dan insya Allah selama 18 bulan atau kurang 20 bulan dia sudah selesai mencapai gelar pasca sarjana. Oke, baik. Sepertinya sangat dipaksa untuk cepat tamat Kanda ya. Ya. Baik. Mudah-mudahan ini jadi suatu kemudahan juga ya untuk para sarjana-sarjana yang akan mengambil tingkat master nantinya. Oke, baik. Baik Kanda, kita kembali ke topik ya. Ya, oke. Oke, Kanda, program kita kan moderasi beragama ini. Apa yang maksud dengan moderasi beragama dan mengapa nilai-nilai penting diterapkan di lingkungan kampus yang mahasiswanya berasal dari berbagai latar belakang? Ya, ini memang topik yang sangat menarik sekali, di mana pemerintah kita sekarang sangat mengutamakan program ini bisa tercapai dan tersebar luas ke seluruh penjuru Indonesia. Ya, masalah moderasi agama ini itu adalah suatu keyakinan kita beragama. Keyakinan kita beragama itu harus kuat, dan harus kita memiliki keyakinan agama itu, walaupun kita harus meyakini kekuatan agama kita masing-masing, tapi kita harus ada toleransi. Kita harus ada keadilan. Kita harus ada tidak boleh berlebihan. Atau dalam kata lain, kita tidak boleh fanatik sekali. Apalagi agama kita itu, yaitu agama Islam itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 itu, Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudan linnas. Jadi agama Islam itu petunjuk bagi umat manusia. Jadi umat manusia seluruh dunia itu kan bukan agama Islam saja. Iya, betul. Ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama yang lainnya. Tapi Allah itu menurunkan itu untuk mereka juga semua. Karena agama ini kan keyakinan. Iya, betul. Kalau kita kembali kepada agama kita, agama Islam, agama ini kan hidayah. Jadi agama itulah keyakinan dan hidayah. Untuk itu kita harus bertoleransi. Kita tidak boleh yaitu fanatik sekali dengan agama kita. Apalagi kita jangankan dengan agama lain. Sesama agama Islam saja kita
sesama ulama-ulama saja kita itu harus ada moderasi, harus ada itu. Kenapa? Karena ayatnya sama, Iya. hadisnya sama, Oke. tapi pemahaman dan tafsirnya berbeda. Oke. Itu harus kita pahami itu. Nggak boleh kita dengan kata lain harus pendapat saya, harus Iya. pendapat saya, harus pendapat saya, nggak boleh. Oke. Nah, Oke. karena Oke. nalar kita berpikir untuk agama itu Mm-mm. berbeda-beda. Itulah rahmat Allah. Oke. Nah, itulah rahmat Allah kepada kita. Dan Dan ini sangat penting, sangat penting di kampus itu kita laksanakan. Sangat penting di kampus itu kita laksanakan. Semoga kader-kader sarjana-sarjana muda, pemuda-pemudi kita itu sebagai agen pembangunan bangsa itu mampu dia melaksanakan moderasi beragama ini. Maka sangat penting sekali itu di kampus kita jalankan. Oke, baik. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, Kanda. Terkadang kan ini pengalaman ya di kampus ketika berinteraksi dengan mahasiswa yang memiliki agama, suku, dan budaya yang berbeda. Ada pengalaman nggak yang bisa di-share untuk pendengar RRI Rimba Raya? Ya. Ini memang sangat menarik sekali pengalaman. Kami pun pernah yaitu menjadi wakil ketua 3 yang membidangi kemahasiswaan di era Stein dulu. Yeah. Itu memang banyak ormawa yaitu ormas mahasiswa itu di kampus itu. Mereka itu selalu kita bina harus melaksanakan yaitu moderasi beragama. Okay. Nah, tidak boleh kita itu fanatik sekali, nggak boleh kita itu fanatik sekali, harus moderat kita di dalam beragama. Apalagi organisasi kampus itu yang kita bina, dia semoga menjadi memiliki manajemen, memiliki kemampuan berorganisasi, dan satu saat sebagai pemimpin bangsa dan negara ini dia mempunyai kekuatan yaitu memiliki ilmu pengetahuan tentang moderasi beragama. Nah, jadi pengalaman-pengalaman ini di sebahagian mahasiswa dan pada umumnya mahasiswa itu sangat menarik sekali ini. Iya. Kita berikan informasi-informasi ini kepada mahasiswa kita. Oke, baik, luar biasa ini Kanda. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kita melihat segi tantangan ya, tantangan apa yang menjadi bagian yang kira-kira sangat signifikan dalam menjaga sikap toleransi dan persatuan di tengah keberagaman sivitas akademika? Apa tantangannya di Kanda? Ya, ini tantangan memang di mana program-program itu kan punya peluang dan tantangan. Iya, betul. Nah, jadi program kita ini juga punya tantangan. Tantangan yang utamanya itu mahasiswa ini kan adalah sebagai generasi muda. Oke. Bagaimana kampus itu dapat mencetak generasi muda itu semoga jangan ke kiri dia. Betul. Dia harus lurus, harus mampu dia mengembangkan bangsa dan negara ini, khususnya di dalam moderasi agama ini. Dia harus meningkatkan hal itu. Dia tidak boleh fanatisme yang berlebihan. Kemudian tantangan yang luar biasa lagi, komunikasi digital yang luar biasa sekarang ini, hoak, ya berita hoak, ujaran kebencian, betul. Dan kurangnya dialog. Ini menjadikan mahasiswa itu kadang-kadang terombang-ambing dia. Oke. Maka kita sebagai orang kampus harus memberikan literasi, yaitu di dalam moderasi beragama kepada mereka. Hal ini sesuai juga dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah kebanyakan prasangka itu. Nggak boleh kita prasangka. Betul. Jauhilah prasangka itu. Jadi karena prasangka inilah suatu tantangan, kadang-kadang goyang itu mahasiswa kita. Maka kita bilang kepada mahasiswa kita, jauhilah kebanyakan prasangka itu, karena itu ajaran agama kita. Oke, baik. Kemudian Kanda, kalau tadi bercerita tentang dosen ya, Kanda sebagai dosen di UIN Takengon, kalau sebagai mahasiswa nih, kalau kita melihat peran mereka sebagai agen perubahan dalam menciptakan suasana kampus yang mungkin inklusif, kemudian damai dan saling menghormati, ini peran mereka seperti apa nih Kanda di kampus? Ini melihat peran mahasiswa sebagai kader generasi muda, yaitu sebagai agen of change. Ini
sangat utama sekali. Iya, Ya, betul. peran mahasiswa sangat utama sekali, memiliki kekuatan di dalam yaitu moderasi beragama ini. Iya, Kita harus tolong menolong dengan agama lain, betul. kita harus tolong menolong sesama agama kita dan juga dengan agama lain. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah ketika ada diundang kenduri, saya belum mau makan, kata Rasulullah. Saya tidak mau makan, kata Rasulullah. Sebelum tetangga saya kanan yang beragama Kristen itu kau panggil kemari, kau undang kemari. Saya belum bisa makan, kata Rasulullah. Oke. Ini ajaran yang luar biasa ini. Betul. Jadi inilah kita berikan kepada mahasiswa kita sebagai generasi muda. Kita harus toleran. Kita harus moderat di dalam beragama ini. Oke. Karena ajaran agama kita itu sangat moderat sekali. Agama kita sangat moderasi sekali. Jadi ini yang kita kembangkan dengan program-program pemerintah kita itu, bahwa agama Islam itu sejak awal telah mengajarkan moderasi beragama. Oke, baik. Dan tentunya tetap menjadi rahmatan lil alamin, Kanda ya. Rahmatan lil alamin. Oke, baik. Secara organisasi kemahasiswaan nih, Kanda, ya, sejauh mana kita melihat dapat menjadi wadah untuk memperkuat moderasi beragama dan mempererat persaudaraan lintas iman atau lintas agama tuh. Peran daripada wadah daripada organisasi kemahasiswaan nih, Kanda. Ya, ini memang banyak sekali yaitu organisasi kemahasiswaan di kampus itu. Ada masalah agama, ada masalah sosial, ada masalah kesenian, ada masalah olahraga. Itu semua menciptakan itu generasi muda mahasiswa itu, semoga dia cerdas berpikir di dalam organisasi. Semoga dia sebagai pemimpin di masa depan, dia itu harus memiliki manajemen kepemimpinan. Jadi di dalam organisasi mahasiswa itulah kita bina bagaimana mahasiswa itu memiliki organisasi yang kuat dan memiliki manajemen yang kuat. Satu saat sebagai pemimpin bangsa dan negara, dia tidak kaku lagi. Dia tidak kaku lagi. Jadi sehingga peran organisasi kemahasiswaan di kampus itu sangat diutamakan. Kita lihat kenyataan. Teman-teman di sana kenapa bagus sekali dia sebagai pemimpin. Teman-teman di sana kenapa bagus sekali dia bergaul di kantor. Ini tergantung kepada dia waktu kuliah dulu. Betul. Apakah dia kuliah saja atau dia kuliah terus dia juga berorganisasi. Kalau kita lihat di dalam kemasyarakatan itu sangat berbeda dia. Mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi dan mahasiswa yang mengikuti organisasi di kampus, berbeda dia di dalam kehidupan masyarakat, baik di kantor maupun dalam lingkungannya. Oke, baik. Luar biasa. Kalau kita melihat saat ini era zaman media sosial, Kanda ya, sering sekali memunculkan berbagai hal-hal yang bernuansa sara. Bagaimana cara mahasiswa untuk menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi? Karena kita sadar ya, mahasiswa ini kan darahnya masih panas begitu. Begitu ada informasi terkadang langsung ada aksinya. Seharusnya untuk mahasiswa kita sendiri, bagaimana aksi mereka terhadap berbagai informasi-informasi yang nantinya akan menjadikan pertentangan di sara ini, Kanda? Silakan. Ya, sangat menarik sekali ini. Ini suatu tantangan bagi saya yang luar biasa pertanyaannya nih. Ya, ini di literasi digital sekarang ini kan sangat kita utamakan kepada generasi muda. Di mana kita ketahui berita hoax, berita yaitu tentang ujaran kebencian yang terkadang kala itu diplesetkan. Yang terkadang. Jadi sebagai mahasiswa itu kita berikan literasi digital, harus menyaring dulu dia. Apa beritanya itu benar, apa beritanya itu baik, atau memang itu berita hoax atau berita bohong. Maka jangan diterima, jangan di-share dulu, jangan diterima, jangan di-share. Karena Allah juga mengatakan itu dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 6, Allah mengatakan yang artinya, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan, cukuplah seseorang dianggap
berdusta ketika dia menceritakan setiap yang didengarnya. Oke. Ketika kita mendengar informasi dari orang lain, Mm-mm. kemudian semua informasi yang kita dengar dari orang lain itu diceritakan kepada orang lain. Iya. Itu adalah suatu dusta. Nggak Oke. boleh semuanya kita ceritakan. Oke. Yang sesuai, yang cocok saja, yang sesuai dengan agama kita, yang sesuai dengan pendidikan kita, yang sesuai bagi mahasiswa, itu saja yang kita beritahukan. Oke. Jangan semuanya kita beritahukan kepada masyarakat. Itu adalah, kalau menurut hadis ini, cukuplah seseorang dianggap berdusta Mm-mm. ketika ia menceritakan setiap yang didengarnya. Oke. Hadis riwayat Muslim. Baik, baik. Luar biasa pandangan agama kita, Kanda ya. Oh, luar biasa ini. Luar Moderasi biasa. agama ini sejak lahir agama kita Mm-mm. telah diajarkan moderasi beragama. Maka literasi moderasi agama ini kepada mahasiswa dan kepada orang Islam itu harus kita informasikan. Oke. Itu ajaran Islam itu, moderasi beragama itu. Iya, iya. Oke, baik, baik. Kemudian kita ke pertanyaan lain, Kanda. Kalau kita melihat peran dosen dan pihak kampus ya dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada mahasiswa kita, baik melalui pembelajaran maupun kegiatan kemahasiswaan. Apa peran mereka sebenarnya, Kanda, agar hal ini tidak melenceng ke depannya? Ya, sebagaimana kita ketahui, dosen itu adalah mendidik generasi muda kita, mendidik para mahasiswa kita. Suatu saat dia pasti jadi pemimpin bangsa dan negara. Iya. Suatu saat dia pasti sebagai pemimpin agama, menjadi ulama kah dia, menjadi pembisnis kah dia, menjadi ahli politik kah dia. Iya. Maka di awal-awal dosen itu harus memberikan pencerahan. Oke. Harus memberikan pencerahan kepada mahasiswanya, Mm-mm. agar mahasiswanya itu mengerti betul tentang moderasi beragama ini. Sebagaimana kalau kita lihat dari firman Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Oke. Nah, itu surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Oke. Nah, inilah yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswanya. Oke, baik. Di situ saja sebenarnya kalau kita bertentangan dengan moderasi beragama, berarti bertentangan dengan dalil yang Kanda sebut tadi ya. Ada Al-Quran yang khusus untuk mengajarkan kita dengan secara hikmah, secara lembut, begitu kan? Baik. Tidak boleh memaksakan kehendak, begitu. Nggak boleh, itulah ikrah fiddin, mana boleh itu. Betul. Iya, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Nggak boleh itu. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Kanda. Ada contoh tidak di kampus untuk kegiatan-kegiatan yang berhasil mempererat hubungan antara mahasiswa dari berbagai agama dan berbagai latar belakang? Ada contohnya nggak, Kanda? Banyak sekali nih, Kanda. Banyak sekali nih. Setiap hari-hari besar Islam itu, mahasiswa itu mengadakan acara. Iya. Setiap masa libur-libur kampus itu, mahasiswa itu melaksanakan acara. Apalagi di sana ada ormawa tentang kesenian. Nah, di dalam pentas seni itu, berbagai seni itu diperlombakan. Oke. Berbagai acara dilakukan di kampus itu semuanya ada suatu praktek di kampus itu yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri. Sangat bagus sekali, dan mahasiswa itu pun sangat menarik sekali ini melaksanakan ini. Iya. Iya. Oke, baik. Kemudian Kanda, di media sosial kemarin beredar beberapa buah video ya. Di video tersebut disebutkan bahwa di dalam gereja mereka bernyanyi religi, berselawat kepada Nabi. Kalau menurut Kanda sendiri ada contoh-contoh seperti ini, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang beda keyakinannya dengan kita ini? Kalau di dalam ini mungkin itu agak berbeda ya. Iya. Agak berbeda ya. Itu mungkin kalau saya menilainya itu moderasi kebablasan. Oke. Nah, karena agama kita telah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Oke, baik. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agamamu di gereja, agamaku di masjid. Oke, baik. Itu nggak boleh. Moderasi yang telah baik diajarkan oleh agama kita itu nggak boleh di moderasi yang
yang apa itu Iya. kan pelan-pelan kita. Sementara Oke. arti moderasi tadi adalah kuat keyakinan kita untuk melaksanakan agama kita masing-masing, tetapi menghargai agama lain. Iya, betul, Bukan betul. bersama-sama beribadah di masjid, Oke. bersama-sama ibadah di gereja. Iya. Itu moderasi kebablasan itu. Oke, Mohon baik. maaf nih. Mohon maaf nih kalau mungkin dengan kawan-kawan lain yang berbeda. Ini saya mohon maaf nih. Karena kita sejak lama diberikan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin. Oke, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak menyembah agamamu, kamu tidak menyembah agamaku. Iya. Oh, luar biasa ini agama kita sudah mengajarkan moderasi agama. Jangan dipelesetkan moderasi beragama itu. Ini mohon maaf nih kalau yang lain kadang-kadang berbeda nih. Iya, memang terkadang di satu tempat kita harus tegaskan dah ya. Artinya yang tidak boleh harus katakan tidak, walaupun mungkin sakit begitu kan. Juga terkadang ada pendapat generasi Gen Z saat ini Kanda bahwa mengatakan semua agama itu kan sama, tetapi tergantung kita meyakininya seperti apa. Kanda setuju tidak dengan perkataan tersebut atau pendapat tersebut? Kita harus setuju dan pendapat agama saya adalah agama yang paling benar. Supaya kita yakin mempelajari agama kita. Agama Kristen itu pun mengatakan demikian. Agama saya yang paling benar. Agama Hindu pun begitu mengatakan. Agama saya yang paling benar. Biar dia betul-betul meyakini agamanya masing-masing. Tidak mencampurkan ibadah dengan agama lain. Baik. Nah, mana mungkin agama itu sama. Agama itu kan ada agama fil ard. Apa itu agama fil ard? Agama di langit. Islam dan Kristen. Ada agama di bumi. Apa agama di bumi? Buddha dan lain sebagainya, aliran kepercayaan itu agama bumi. Iya. Oke. Luar biasa Kanda. Oke, kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Kanda ya. Mungkin ada pesan dan harapan nih kepada generasi muda agar tetap menjaga persatuan dan menghargai keberagaman dan menjadi tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Silahkan Kanda, pesan dan harapannya. Ya. Pesan kita kepada generasi muda dan kepada mahasiswa, dia harus saling cinta mencintai. Iya. Dia harus saling kasih mengasihi. Dia harus saling sayang menyayangi. Kendati pun dia berbeda agama. Berbeda suku, berbeda golongan, dia tetap mengasihi. Seperti contoh yang saya katakan tadi di awal. Bahwa Rasulullah itu tidak mau makan kenduri di rumah orang muslim. Sebelum tetangganya kanan kiri yang non muslim itu datang, diundang untuk makan bersama di situ. Nah, jadi harus ada kasih sayang. Hal ini juga dikatakan oleh Al-Quran itu dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang yang bersaudara. Dan Rasulullah juga mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baik. Harus kita cintai itu. Kita sama umat manusia harus kita cintai. Sebagaimana yang saya katakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 185 itu, Al-Quran itu diturunkan bagi umat manusia. Bukan bagi orang Islam saja, bagi umat manusia. Iya, betul. Dan rahmat pun bukan hanya untuk orang Islam saja Kanda ya, untuk alam. Rahmat lil alamin, semangsa alam. Lil alamin. Oke, baik. Terima kasih banyak Kanda. Oke. Semoga berjumpa lagi. Amin. Sukses terus, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.